Sejumlah kasus kriminal di masa bulan Ramadan terus saja terjadi. Di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, warga berasal dari dua kampung yang berbeda terlibat tawuran gara-gara provokasi salah satu pihak yang melempar seng rumah warga saat waktu makan sahur. Akibatnya dua kelompok warga yang bertetangga ini pun terlibat saling lempar batu dan saling panah. Polisi terpaksa melepas tembakan ke udara untuk membubarkan kerumunan massa. Sementara di Ambon, Maluku, polisi berhasil membubarkan aksi balap liar oleh sekelompok pemuda saat melakukan razia malam. Meski berhasil mengamankan sejumlah pemuda dan kendaraan, beberapa pengendara lainnya berhasil kabur dan melarikan diri. Aksi kriminalitas yang tetap ada di masa bulan Ramadan sungguh disayangkan. Bulan Ramadan sejatinya menjadi benteng umat muslim untuk dapat menahan diri dan memperbanyak ibadah hingga kita tidak termasuk dalam golongan orang yang merugi. Lantas siapa sajakah yang dimaksud golongan orang merugi di masa bulan Ramadan? Tim TV One mengabarkan. Siapa sajakah golongan orang-orang yang merugi di bulan suci Ramadan? Karena kan sejatinya di bulan Ramadan ini orang berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala, berlomba-lomba mendapatkan berkah dengan ibadah yang dilakukan selama bulan suci Ramadan. Nah, tapi ternyata masih ada orang-orang yang merugi nih ketika bulan Ramadan. Ini seperti apa? Nah, itu dia. Kita akan mendengarkan tausiah Ramadan kita pagi hari ini bersama Kiai Haji Salahuddin Al-Ayub. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Kiai. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mbak Yu, Mbak Be? Sehat, baik, alhamdulillah. Pak Yai juga sehat ya Pak? Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Nah, Pak Yai, kalau bicara soal ibadah di bulan Ramadan gitu, kemarin-kemarin kan kita juga sudah sempat membahas, sudah banyak pengetahuan yang memberikan insight pada kita apa saja ibadah kemudian agar mendapatkan pahala ya, ganjaran yang berlipat di bulan suci ini. Tapi rupanya juga ada golongan orang-orang yang justru merugi di bulan Ramadan ini. Ini orang-orang seperti apa? Golongan orang seperti apa Pak Kiai? Baik, bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwwata illa billah wa ba'du. Jadi Ramadan itu merupakan media untuk menggembleng, media untuk menempa jati diri, madrasah istilahnya. Ditempa untuk menjadi apa? Menjadi seseorang yang lebih baik. Di dalam Al-Quran disebutkan la'allakum tattaqun. Disebutkan awalnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, difardukan kepada kalian berpuasa supaya kalian itu menjadi orang yang muttaqi. Diawali orang yang puasa ini adalah orang yang beriman. Supaya apa? La'allakum tattaqun. Supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Nah, dalam konteks ini sebenarnya ajaran agama kita telah memberikan banyak sekali tarbiyah, banyak sekali didikan gitu, gemblengan di bulan Ramadan ini supaya seseorang itu menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Pertama, setidaknya ketika di bulan Ramadan, khususnya ketika saat puasa, seseorang ini diberikan didikan untuk berperilaku jujur. Jadi orang yang berpuasa itu tidak akan mungkin terjadi kalau dia itu tidak jujur. Dia bisa meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, bahkan ketika orang lain tidak bisa melihat dia. Orang lain tidak melihat dia tetap mempertahankan itu. Mulai fajar sampai maghrib. Gitu. Tidak ada orang yang berpuasa kemudian dia melakukan misalnya makan atau minum gara-gara dia tidak dilihat oleh orang lain. Dia tetap menjalankan itu dengan baik. Kenapa dia bisa berperilaku jujur seperti itu? Karena dia merasa, karena dia mempunyai kesadaran yang tinggi bahwa Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala hadir di dalam kehidupannya. Ketika dia melakukan apapun yang bisa membatalkan puasa, meskipun orang lain tidak bisa melihat, tapi dia tidak menjalankan itu karena dia yakin
Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, melihat dia. Nah, harusnya di setelah bulan Ramadan, kejujuran itu harusnya semakin tebal di dada dan di diri seorang mukmin, sehingga dia bisa menjadi orang yang muttaqin. Jadi kejujuran merupakan tarbiyah terbesar ketika seseorang melakukan ibadah ibadah puasa di bulan Ramadan. Yang kedua adalah kesederhanaan. Hidup sederhana itu tidak artinya seseorang itu orang yang tidak mampu, orang yang tidak mempunyai sesuatu untuk digunakan oleh dia. Kesederhanaan adalah pilihan, begitu. Nah, di dalam orang berpuasa kita melihat bahwa kesederhanaan itu merupakan sesuatu yang dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ketika berbuka puasa, apa yang dicontohkan dan dituntunkan oleh Rasulullah? Cukup dengan kurma dan cukup dengan seteguk air. Meskipun orang itu mampu untuk menjalankan buka puasa dengan misalnya sesuatu yang lebih dari itu, tapi sunnah Rasulnya adalah kurma dan air seteguk air. Ini menandakan apa? Menandakan kesederhanaan. Gitu. Nah, puasa juga hikmah terbesarnya adalah supaya kita itu bisa merasakan orang-orang yang merasakan itu setiap hari. Artinya dia menahan haus, menahan lapar, begitu ya. Sehingga timbul empati dari seseorang yang menjalankan puasa itu. Dan ini kesederhanaan ini, hidup sederhana ini adalah tidak menandakan bahwa umat Islam itu tidak diperkenankan untuk mempunyai harta benda yang banyak dan yang lain sebagainya. Justru malah kalau kita teliti lebih lanjut, itu adalah ajaran Islam mendorong umatnya untuk melakukan itu. Misalnya terkait dengan masalah zakat misalnya. Di dalam ajaran Islam yang dibahas adalah muzakkinya. Orang yang mengeluarkan zakat, membayar zakat. Muzakki itu tidak bisa dilakukan kecuali seseorang itu mempunyai kelebihan harta. Gitu. Yang dibahas itu bukan mustahiknya, tapi muzakkinya yang lebih banyak. Kemudian ibadah haji misalnya. Itu tidak bisa dijalankan kecuali seseorang yang mempunyai kecukupan harta. Namun demikian, sebagai sebuah pilihan hidup, kesederhanaan ini menjadi hal penting di dalam Islam. Harta-harta yang dimiliki sesuai dengan kebutuhannya itu, selain dari yang dibutuhkan, itu digunakan untuk hal-hal yang terkait dengan hal-hal yang positif untuk membantu orang lain dan yang lain sebagainya. Nah, ini dicontohkan oleh generasi-generasi awal dan salafun salih ketika kita membaca tentang sejarah Islam. Kesederhanaan menjadi hal penting dalam hal hikmah berpuasa. Dan oleh karena itu orang yang berpuasa seharusnya ketika dia sudah bisa menginternalisasi nilai-nilai puasa itu, selepas Ramadan harusnya dia menjadi pribadi yang lebih baik dalam hal kesederhanaan itu. Sederhana adalah pilihan hidup, dan itu adalah merupakan sesuatu yang baik. Kemudian yang berikutnya adalah etos kerja. Jadi di dalam Ramadan ini hampir semua kita mendapati bahwa ajaran agama kita ini menyemangati kita, mendorong kita untuk menjalankan aktivitas ibadah yang lebih intens. Ada misalnya kita salat tarawih, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kita qiyamu Ramadan yang disebut dengan tarawih itu adalah etos kerja. Orang yang dia itu hanya duduk, tidak menjalankan itu, tidak mempunyai nilai pahala. Kemudian di dalam Ramadan kita didorong untuk i'tikaf. I'tikaf itu adalah perilaku aktif yang dilakukan seseorang. Kalau dia hanya duduk di rumah, dia tidak mendapatkan pahala untuk itu. Nah, dia harus datang ke masjid, kemudian niatkan dengan i'tikaf. Kemudian
sangat terkenal di hadis 10 hari terakhir, ajaran agama kita mendorong kita untuk lebih intensif menjalankan ibadah. Karena itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Artinya kalau kita melihat bahwa di Ramadan ini etos untuk kita itu meningkatkan gitu ya, kerja kita khususnya dalam hal ibadah itu sangat didorong. Harusnya kita sebagai orang muslim bisa menangkap itu. Gitu. Bisa menangkap itu dan bisa menginternalisasi itu dan membawa ketika kita sudah keluar dari Ramadan etos kerja yang tinggi terhadap diri kita itu. Yang berikutnya saya kira adalah kedisiplinan ya. Orang puasa itu kalau nggak disiplin nggak bisa. 1 menit saja sebelum beduk di maghrib itu dia nggak berani minum atau makan. Dia nggak berani berbuka. Karena apa? Karena dia tahu bahwa ini batasnya adalah jam sekian sampai maghrib. Gitu. 1 menit pun dia tidak sangat disiplin dia. Ketika dia itu melakukan sahur itu juga begitu dia. Kurang sedikit pun dia tidak mau, tidak menggunakan itu. Kemudian di hari-hari berikutnya dia setiap hari ketika dia melakukan itu dia secara disiplin menjaga supaya hal-hal yang membatalkan puasa itu betul-betul tidak terjadi pada dirinya. Gitu. Nah, ini kedisiplinan ini juga sebenarnya adalah tarbiyah, adalah didikan dari Ramadan. Sehingga seseorang itu bisa menjadi muttaqin, menjadi orang yang sangat baik ketika dia keluar Ramadan. Gitu. Dan saya kira yang terakhir adalah menjadi pribadi yang lebih baik ya. Pribadi yang lebih baik di sini adalah dia tidak, ini penyakit sosial kita untuk saat ini yang sangat berat. Jadi kita tidak ghibah gitu ya. Ghibah ini adalah penyakit yang saat ini di dunia medsos ini menjadi berat sekali kita lakukan. Tidak fitnah, tidak iri dan yang lain sebagainya. Oke. Tadi sudah ada 5 poin yang disampaikan oleh Pak Kiai. Nanti mungkin juga masih ada beberapa poin-poin yang disampaikan. Tapi kami jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi. Ya, kembali lagi pemirsa, kita masih akan mendengarkan pesan nih dari Pak Yai. Pak Yai, tadi sudah disebutkan 5 poinnya. Kemudian mana Pak Yai kira-kira dari ke-5 poin ini kira-kira yang harus didahulukan sehingga tidak masuk dalam golongan orang yang merugi di bulan Ramadan? Ya, dari kelimanya itu yang paling utama itu adalah kesadaran bahwa Tuhan itu ada dan hadir di dalam kehidupan kita. Nah itu harus tertancapkan, bukan hanya saat Ramadan, tapi juga di luar Ramadan. Kalau kesadaran itu hadir pada setiap mukmin, setiap orang yang beriman, dia akan mendapati hikmah-hikmah Ramadan dan nilai-nilai positif yang selama Ramadan itu dikembangkan kepada umat Islam. Orang yang tidak bisa menghadirkan itu dan tidak bisa menangkap makna terdalam dari ibadah-ibadah di bulan Ramadan sebagaimana yang kita bahas di muka tadi, bahwa minal khasir, dia akan menjadi orang yang sangat merugi. Karena apa? Karena dia menjalankan puasa hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Rasulullah menyatakan, kam min sha'imin laisa min siyamihi illal ju' wal 'athas. Banyak orang yang menjalankan puasa itu tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Dia tidak bisa menangkap makna terdalam dari puasa, tidak membekas apa-apa yang ditarbiyahkan, dididikkan oleh ajaran agama selama bulan Ramadan, sehingga ketika dia keluar dari Ramadan, seperti tidak terjadi apa-apa. Nah ini kita masih ada kesempatan, kita masih di pertengahan bulan Ramadan, masih ada nih kesempatan bagi kita untuk menghayati lebih dalam ibadah-ibadah yang kita jalankan selama Ramadan ini. Puasa kita, qiyam Ramadan kita, qiyamul lail yang kita laksanakan, i'tikaf yang kita laksanakan, qiraatul Quran, tadarrusul Quran,
dan kemudian eh, membayar zakat, infak, sedekah dan wakaf yang kita laksanakan di bulan Ramadan. Itu mempunyai nilai-nilai, mempunyai pesan-pesan moral yang sebenarnya kita dianjurkan untuk menggali, mencari makna terdalam dari hal itu. Ibadah bukan hanya zahiriyah yang kita lakukan, tapi kita disyariatkan untuk menghayati, menginternalisasi makna-makna terdalam itu. 5 hal, beberapa hal yang kita diskusikan di atas. Sebenarnya itu adalah sesuatu yang bisa kita gali, kita bisa resapi, yang bisa kita tanamkan menjadi supaya kita menjadi seseorang yang mempunyai kepribadian yang baik, jujur, sederhana, disiplin, etos kerja tinggi, mempunyai akhlak yang baik, begitu. Itu semuanya bisa digali dari ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini. Jadi jangan sampai kemudian kita Ramadan ini lewat, seperti lewatnya kereta yang kemudian tidak berbekas kepada kita, dan ya itulah ciri-ciri orang yang merugi di bulan Ramadan, yang tidak bisa menangkap makna terdalam dari bulan Ramadan ini. Betul. Dan jangan lupa Ramadan ini mendidik kita untuk berempati kepada orang lain. Inilah saatnya bagi kita yang sangat tepat untuk kita itu melakukan donasi, melakukan infak, melakukan sedekah, meringankan beban kehidupan orang lain. Karena memang di bulan Ramadan ini merupakan momentum yang sangat tepat. Sebab ketika hal itu kita laksanakan di bulan Ramadan, nilai pahalanya itu berbeda ketika kita jalankan di bulan Ramadan. Nah, ini sangat penting sekali, dan ini saya mengajak umat Islam untuk menggali, memikirkan, dan kemudian menghayati dari ibadah-ibadah Ramadan. Baik. Khususnya adalah ibadah. Demikian saya kira. Baik, terima kasih Pak Kiai atas tausiahnya pagi hari ini. Terima kasih Pak Kiai. Semoga kita semua bisa segera mengamalkannya ya, menjadi pribadi yang lebih baik dan menangkap esensi dari bulan suci Ramadan itu sendiri. Masih ada waktu tadi kata Pak Kiai. Sekali lagi terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Kiai. Salam sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sama-sama.